Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Amra Mewas, Parwolong Siregar, akan menjelaskan analisis kasus pembatalan hibah dalam putusan perkara nomor 1976 garis miring PDT titik G garis miring 2014 garis miring PA titik PLT. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang hibah. Hibah menurut pasal 1666 KUHP Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda berguna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Namun, suatu hibah dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHP Perdata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema analisis yang telah saya buat. Putusan perkara nomor 1976 garis miring PDT titik G garis miring 2014 garis miring PA titik KLT, yang mana pada awal mulanya orang tua dari penggugat dan tergugat meninggalkan harta warisan berupa tanah perkarangan seluas 2.330 meter persegi, yang mana dari semua harta warisan tersebut pada awal mulanya adalah milik Karso Dirkromo dan istrinya Ngadinah, yang dihibahkan langsung kepada Nyonya Sutiem, anak dari Marto Diryo (anak dari Karso Dirkromo). Selanjutnya, dalam pernikahannya, Nyonya Sutiem istri Janto Miharjo tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Adi Sugianto, anak dari pasangan suami istri Bapak Marto Dikromo dan Nyonya Leginem. Kemudian setelah itu Nyonya Sutiem mengibahkan semua harta hibahnya kepada anak angkatnya itu, Andi Sugianto, dengan akte yang dibuat di atas namakan Andi Sugianto. Selanjutnya, pembatalan hibah karena merugikan salah satu ahli waris, yaitu cucu dari pemilik tanah pertama kali yang bernama Narto Wiratno. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Nyonya Sutiem dalam mengibahkan seluruh harta hibah yang dimilikinya kepada anak angkatnya yang bernama Andi Sugianto tersebut merugikan salah satu ahli waris yang sah, yaitu anak dari Nyonya Karyo Dimejo yang bernama Narto Wiratno, yang dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu sama-sama cucu dari Karso Dikromo. Maka perbuatan pemberian hibah yang dilakukan oleh Nyonya Sutiem kepada Andi Sugianto selaku anak angkatnya juga telah melanggar pasal 210 ayat 1 komplikasi hukum Islam, yang di dalamnya bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mengibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya pada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Dan dalam pengibahan tersebut, Nyonya Sutiem memberikan hibah tanpa sepengetahuan orang tua dari Narto yang bernama Nyonya Karyo Dimejo, yang mana kedudukannya sebagai anak dari Karso Dikromo. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan hibah tanah tersebut, yang di dalamnya berisi 1. Penggugat Andi Sugianto mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum Nyonya Sutiem. Yang kedua, penggugat Narto Wiratno mendapatkan 2/3 bagian dari harta peninggalan almarhum Nyonya Sutiem. Dan yang ketiga, menghukum tergugat Andi Sugianto untuk menyerahkan 2/3 dari tanah perkarangan seluas 2.330 meter persegi dan tanah tegalan seluas 5.670 meter persegi. Dan yang keempat, tidak menerima gugatan penggugat selebihnya. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp2.300.000. Dasar hukum. Pasal 1688. Suatu pengibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut. 1. Jika syarat-syarat pengibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Yang kedua, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejadian lain atas diri penghibah. Dan yang ketiga,
jika penghibah jatuh miskin, sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.